Ngasih manfaat itu caranya macam-macam. Bu, jenengan pilih pundi? Mana yang dikau pilih? Suami tampan membawa ke neraka atau suami buruk rupa membawa ke surga? Mesti ngeyel. Adatnya ibu-ibu ngeyel. Pilihannya cuma dua, Bu. Nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1, suami tampan tapi membawa ke neraka. Nomor 2, suami jelek tapi membawa ke surga. Pasti ibu ngarang jawaban dewi. Pilihnya nomor 3, ganteng bawa ke surga. Betul? Alhamdulillah. Tapi terima kenyataan yang ada. Syukuri yang kamu miliki, jangan cari yang ganteng yang bawa ke surga. Cari yang sudah kamu miliki, yang bisa bawa kamu ke surga. Karena orang yang jalannya ke surga itu, seburuk apapun wajahnya, kalau dilihat jadinya ganteng. Aneh itu. Betul ya? Tapi orang seganteng apapun tuh, cek nanti. Seganteng apapun, tapi kalau ngajak ke neraka, disawang terus, boseni. Bosen ya? Kenapa? Oh, Habib kok ngomong gitu? Iya, saya kalau lihat foto-fotonya para ulama itu yang nggak semuanya ganteng ya. Ada yang biasa-biasa saja. Tapi anehnya kok saya lihatnya seneng ya, tak sawang terus. Padahal dijajarkan sama bapak-bapak mungkin kalah ganteng. Tapi kalau saya selalu lihat bapak-bapak, ya rojok mikir, lah nyawang awak mungkin enak opo gitu. Lah ini kalau nyawang Simbah gitu ya sih? Simbah, wajahnya itu biasa sekali, tapi semakin saya lihat kok semakin menyenangkan. Itu baru di dunia. Kalau bahasa saya modus penyamaran. Karena wajah aslinya baru tersingkap nanti di alam kubur. Dan setelah di alam kubur lanjut padang mahsyar. Di padang mahsyar lanjut di surga. Begitu di surga istrinya kaget, Mas, kamu kok ganteng banget ya? Maka jawab, di dunia itu aku hanya menyamar untuk menguji dirimu. Masya Allah. Bu, jadi pilih mana? Suami jelek membawa ke surga atau ganteng bawa ke neraka? Maaf ya pemirsa, terbukti ibu-ibu di sini ya doyan ngeyel. Tapi ngeyel yang baik. Pasti milihnya yang terbaik, betul. Jadi kita kalau minta selalu minta yang terbaik. Tapi mohon maaf, hidup itu seringkali tidak seperti yang kamu minta. Betul? Tidak seperti yang kamu minta. Karena Allah memberi lebih baik dari apa yang kita minta. Hanya saja pahamnya kita yang kita minta ini udah baik, yang dikasih Allah itu kurang baik. Contoh, boleh ngasih contoh? Boleh ya? Ibu punya anak, pengen anaknya itu lulus kuliah, gelarnya sarjana. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Ibu doa tuh, Allahumma, 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 Allahumma. Ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ustadz, sholawat munjiah, nariyah, dan apapun sholawat dibaca. Berangkat umroh, Madinah, soan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah pulang hasilnya anaknya di DO dari kampus. Mohon maaf, ini hasil sama permintaan beda atau sama? Beda. Gelo atau enggak gelo? Nah, ini cara doa yang salah. Karena kalau orang udah doanya betul, yakin sama doanya, loh aku minta anakku sukses kok di DO, berarti DO ini jalan suksesnya. Kayak Habib Novel nih. Habib Novel nggak sampai di DO, dulu pengennya kuliah, lawang pinter. Mohon maaf, saya bukan muji diri saya, tapi ingin mengungkap fakta yang ada. Ya, fakta yang ada. Saya itu di sekolah ya juara, pinter saya. IQ saya itu grade 1 superior. Sorry bro, biar kamu ngerti yang bicara ini bukan sembarangan. Ya grade 1 superior. Cuman kan pinter tuh nggak bisa nulung ya. Pinter nggak bisa nulung. Karena banyak orang pinter jeglek ya banyak. Orang pinter ternyata hidupnya susah ya Pak, banyak. Cuman saya pilih jadi orang bejo timbang orang pinter. Jadi orang bejo. Nah bejo itu caranya gimana? Saya itu pengen kuliah, merasakan suasana kampus seperti anak-anak muda itu ya.
di kampus bagaimana, Masya Allah. Dulu waktu SMA, kebayang gitu. Udah belajar, sregep saya rajin. Tiba-tiba ibu saya mengeluarkan fatwa. Fatwa ibu saya. Kalah kabeh itu fatwanya siapapun. Kamu tidak boleh kuliah di luar Solo. Waduh. Nah saya kuliah di Solo tuh nggak nafsu. Kenapa nggak nafsu? Karena mata kuliah yang saya cari, jurusan yang saya cari tidak ada di Solo. Adanya saat itu di Jogja, di Bandung, di Surabaya. Akhirnya sudah saya berangkat ujian tak awur, yang penting nggak lulus gitu. Yang penting nggak lulus. Pertanyaan saya, sesuai nggak dengan harapan saya? Nggak sesuai ya. Pengennya saya kuliah, pengen saya ini, tapi jangan salah. Waktu saya berangkat mau ujian, saya ziarah ke makamnya ayahnya Habib Anis, ke makamnya Habib Alwi. Beb, ngapain ziarah wali? Jawaban saya, lah Allah bilang kok, bal ahya, para wali itu hidup gak mati kok. Para wali itu hidup. Jadi kalau hidup jadi parani. Kalau hidup jadi parani. Para syuhada itu hidup. Makanya kalau hidup jadi dikenang diparani. Ya saya kunjungi itu. Terus saya yang ngomong, assalamualaikum ya ahlal kubur, umum gitu ya. Terus assalamualaikum bib, personal ya. Habis itu saya bilang tolong mintakan sama Allah agar ujian saya barokah dan hidup saya barokah. Terus saya berangkat ujian ta'awur kabeh. Ta'awur kabeh. Sesuai niat saya, moga-moga gak lulus. Ujiannya itu untuk daftar kampus dulu ya. Karena kalau lulus saya semakin nyesel. Udah lulus gak boleh. Tujuan saya pengen nyenengkan ibu saya. Alhamdulillah gagal total, gak lulus. Teman saya kaget semua. Loh, kamu tuh pinter, yang kamu ajarkan ke kami keluar semua soalnya, kok kamu gak lulus? Saya jawab, nah, ibu saya pengennya saya begini. Ya lebih baik saya begini. Ojo maido mbok guru ya, awas. Ibu saya itu luar biasa. Ya luar biasa. Lihat nih jalannya. Nah, hasilnya berapa bulan kemudian Allah kasih saya sesuatu yang gak masuk akal. Saya tuh paling gak demen sama yang namanya pondok pesantren. Wong saya itu hobinya kalau di SMA dudukan di kantin, makan, ngobrol, foto gitu ya. Nah kalau tiba-tiba hati saya diketuk sana ke pesantren sebentar. Berangkat ke pesantren 6 bulan. Setelah 6 bulan kata ibu saya pulang, gak boleh nyantri lagi. Masya Allah, teman-teman saya di pesantren Darul Ghawa Dakwah Raji Bangil Pasuruan Asuhan almarhum Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah, teman-teman saya itu semua pada nakut-nakutin saya. Biasa kan santri ya, santri itu kalau biar temennya nggak pergi kan dia ditakut-takutin. Kamu baru 6 bulan mau pamit, yang udah 5 tahun pamit saja ngeyel ketabrak. Aduh, paham ya? Kualat gitu loh ya, kualat. Oh itu yang kemarin itu baru 2 tahun dibilang nggak boleh pulang, ngeyel, teklek segile. Ini akal-akalannya teman-teman santri karena nggak pengen saya pulang. Ya sudah, wongnya ibu saya nyuruh saya pulang, nurut saja saya. Sholat hajat 2 rakaat, angkat tangan, Allahumma. Izin sama guru saya, izin mau berhenti dari pondok, mau pulang. Jawabannya itu menakjubkan, pulanglah sudah cukup, yang kamu dapat berkah. Teman-teman saya kaget, kok dijawab loh, jempol. Loh, saya cuman nawa itu nyeneng no ibu, nawa itu nyenengkan ibu. Hasilnya pulang dari pesantren ikut ngaji di tempat Habib Anis. Sehari, 2 hari, 3 hari, iya, setahun, 2 tahun. Hasilnya, lah kok ada masjid khotib Jumatnya itu berhalangan, mendadak. Kebetulan saya sholat Jumat di situ, Beb, tolong ya gantikan khotibnya. Siap, cadangan. Nah itu akhirnya didengar sama takmir masjid yang lain. Itu Mas Novel itu bisa loh kok dijadikan cadangan. Dijadikan cadangan. Akhirnya setiap kali ada khotib berhalangan, saya yang diundang. Tolong begitu. Akhirnya sekarang saya diundang ke sini. Paham? Jadi sesuai deh dengan harapan, sesuai. Ya, berkah manfaat, tapi jalannya harus begini. Jadi jangan tergesa-gesa mengatakan kok gak hasil ya, kok begini ya. Itu ada satu orang doa, sabar saya belum ceramahnya nanti saja, ini baru ngobrol biasa.
Udah 25 menit saya ngajak ngobrol, betul? Ya, boleh saya cerita dulu? Boleh. Saya itu kemarin jam 8 pagi kurang lebih landing di Jakarta dari Jeddah, baru pulang umroh. Ini bukan untuk apa-apa, biar jenengan kesian sama saya. Jam 8 pagi pulang umroh, kemudian ngurus tetek bengeknya itu kan ya, bagasi dan lain sebagainya. Intinya jam 10 saya istirahat di wilayah Bintaro. Kemudian jam 1 saya pergi ke Puncak karena maghrib harus hadir maulid dan ceramah di sana. Ya, setelah itu selesai balik lagi ke Jakarta. Jam 12 malam lewat sampai di Jakarta. Kemudian jam 8 bergerak ke Halim Perdana Kusuma. Ngapain? Terbang ke Solo. Sampai Solo, ya, namanya juga pulang umroh. Sampai rumah menjelang jam 5, disambut orang tua sama teman-teman. Ya, habis sholat maghrib, maghrib duduk sebentar. Tiba-tiba sudah Isya. Tiba-tiba sudah jam 8. Tiba-tiba jam setengah 9. Padahal jam 10 urus sudah sampai di sini. Setengah 9 kurang dikit saya nyetir dari Solo sampai lokasi ini jam 10 kurang 5 menit. Dari nyampe jam 10 kurang 5 menit. Duduk 5 menit, kemudian saya nyetir lagi masuk ke kampung sini, sampai di sini, duduk, baru mau ambil napas, ini yang ditunggu-tunggu sudah datang. Tiba-tiba saya disuruh ceramah. Sekarang saya ceramah. Tegon jenengan saya ceramah lama-lama. Pertanyaannya gini loh, ya, kesel di mana yang lebih capek kalau ukur-ukuran capek? Jadi saya datang ini bukan dari Solo, dari Jeddah saya datang pengajian ini. Aduh ya, jauh. Karena mau umrohnya saya perpanjang kelingan saya. Waduh, melawan Pak Badrul repot ini. Lawan Madiun repot ya. Nggak bisa saya geser. Saya harus ada dapat di Madiun hari ini. Makanya saya majukan pulangnya ke tanah air. Tapi karena saya senang, ya karena saya senang, maka badan saya rasanya seger. Alhamdulillah. Rasanya seger. Ngobrol dulu pemirsa, saya nggak ngurus jenengan pemirsa. Kalau nggak suka matikan saja YouTube-nya. Enak gitu ya. Yang di sini kalau memang lagi capek mau pulang saja, nggak ada masalah. Pahala sudah dapat. Yang penting kan dapat pahala. Ilmu insya Allah yang ngasih ke dalam hati. Ucapan saya bukan ilmu. Al-ilmu waqara fis sadr. Ilmu itu yang melekat di dalam dada. Yang didengar telinga belum tentu jadi ilmu. Tapi prosesnya duduk ini proses belajar. Tapi yang al-muallim Allah, yang ngajar nanti Allah, bukan saya. Saya ini cuman ya mudah-mudahan jadi perantara sampainya ilmu ke hati kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Bu, boleh lanjut cerita? Ada orang doa minta duit banyak. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Keluar dari rumah cari rezeki, ditabrak motor, bagus atau jelek? Mikirnya apa? Dongo njaluk duit kok tambah ketabrak, betul ya? Akhirnya masuk rumah sakit, ditiliki sama temennya, ternyata kakinya patah, dioperasi, dipasangi besi platinum di dalamnya, gitu kan ya, disambung sama temennya, kemudian divideokan. Terus di-share ke grup-grup perkawanan SMP, SMA, kantor dan lain sebagainya. Korban kecelakaan terbaring di rumah sakit sakno. Akhirnya teman-temannya pada nilai rombongan demi rombongan SMP datang, rombongan SMA datang, rombongan kampus datang, rombongan kantor datang, rombongan pengajian datang, rombongan desa datang, dan semua ngamplopi. Terus amplopnya dihitung, hasilnya 50 juta. Mesem nopo merengut? Mesem ya. Mesem ngakak terus sadar, ya Allah betul. Jalan ini ketabrak sih. Jalannya harus ketabrak dulu baru dapat 50 juta. Kenapa? Doanya kurang lengkap. Minta duit tapi nggak pakai selamat. Kalau minta yang lengkap, rezeki yang berkah, gak bawa masalah dunia ilal jannah, sampai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah ragu dengan doa kita, mesti kabul. Karena Allah yang bilang ud'uni
astajib lakum, tapi ojo kesusu. Kata Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan doa itu nggak kabul gara-gara manusia itu tergesa-gesa jadi Tuhan. Ya, tergesa-gesa jadi Tuhan, orang kabul, gak hasil, baru diamalkan udah bilang nggak hasil.